Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bontot Service yang akan menyajikan sebuah tutorial tentang perbaikan elektronik. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Jangan lupa di share agar video ini bermanfaat untuk orang lain. Oke, kali ini ada sebuah TV Sharp 32 in LED. Maaf kalau berisik, banyak bocil-bocil yang pada main. Ada TV Sharp 32 in Sharp Aquos 32 in ya, dengan kendala kerusakan yaitu protek, lampu indikator hanya kedip-kedip. Langsung saja kita tes. Nih, akan saya colokin untuk TV-nya. Lihat di bagian lampu indikator nih. Oke, lihat di bagian lampu indikator. Tuh 3 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya. Ini lampu indikator bakalan kedip-kedip terus karena kenapa? Ini protek. Nah, ini protek. Ini udah biasa di TV Sharp, yaitu kalau ada kerusakan udah pasti protek, maupun di TV tabung maupun di TV LED begini dia mempunyai sistem protek. Nah, kita harus membuka pin proteknya dulu, bukan kalau di TV tabung itu membuka pin protek. Kalau di TV LED kita ada caranya, kita biar tahu di mana letak kerusakannya. Oke, pertama, TV dalam keadaan tidak tercolokan ya, colokannya dilepas. Kemudian tekan tombol input nih, taruh fokus, input dan volume min secara bersamaan. Kemudian colok TV-nya ya, akan saya praktekkan. Nah, input dan volume min ditekan secara bersamaan. Nah, kemudian colokan TV-nya. Nah, oke, kita ulangi. Ini harus benar-benar kompak ya, antara volume min dan input itu tekannya harus kompak. Kita ulangi, kita nyalakan. Ini udah saya tekan belakang. Nah, tuh lampu indikator sudah berubah menjadi warna hijau. Ini menandakan TV udah start dan sudah bisa nyala. Kita lihat di bagian layarnya, karena ini sudah lampu indikator sudah berwarna hijau nih. Mudah-mudahan terlihat. Ada tulisan di sini tidak ada sinyal tuh. Ya, tuh tidak ada sinyal. Ini menandakan bahwa TV sudah start dan sudah nyala. Oke, indikator sudah berwarna hijau. Di sini ada berbayang tidak ada sinyal tuh ya. Ini menandakan bahwa TV sudah nyala dan kerusakan ada di lampu backlightnya. Kalau kerusakan bukan di lampu backlight, ini langsung keluar cahaya dan layar tidak gelap. Ini layar gelap. Itulah kehebatan di TV Sharp memprotek ketika ada kerusakan. Oke, kita akan bongkar. Kita akan cek dulu tegangan backlightnya. Oke, ini TV udah saya bongkar. Ini untuk tipenya, maaf. Ini untuk tipenya 32 LE150M ya. 32 LE150M. Ingat-ingat teman-teman, 32 LE150M. Kita akan cek di tegangan bagian lampu backlight. Kita akan cek bagian tegangan lampu backlight. Saya akan nyalakan untuk TV-nya.
Nah, kita cek di sini apakah mengeluarkan tegangan. Oke, 57 volt, 57 volt, yang artinya bahwa bagian output tegangan yang ke backlight ini menandakan normal. Oke, kalau kayak gitu kita akan bongkar bagian lampu backlightnya ya. Nah, akan saya cek menggunakan power supply variabel yang saya punya, atau menggunakan tes backlight juga bisa, tapi saya nggak punya, maka saya cek menggunakan tes power supply variabel ini. Ini menggunakan 1 2 3 4 5 6 7 8. Di TV LED rata-rata menggunakan ukuran 3 volt. Lampu backlight ini per kancing per mata yaitu 3 volt. 3 kali 8 yaitu 27. Nih kita setting di 27 volt. Oke, lebih dikit nggak masalah. Kita akan coba. Oke, masih nyala semua. Baris kedua. Oke, baris ketiga. Nah, tuh baris ketiga nyala tapi redup. Dan ternyata ini sudah pernah diganti. Nih, nah sudah pernah diganti, tapi cuma diganti per mata, nggak diganti satu set. Makanya saya nggak berani kalau cuma ganti per mata, karena kenapa? Nggak bakalan awet. Kalau cuma ganti per mata nih, murah biayanya, untungnya banyak. Jujur untungnya banyak kalau ganti per mata. Apalagi yang rusak cuma satu mata. Makanya saya nggak berani. Makanya saya putuskan untuk ganti satu set. Nah, setiap saya perbaikan lampu backlight juga saya ganti satu set nih. Udah saya belikan. Tuh. Yang plug and play, gak usah modif-modif, tinggal pasang aja. Tet. Ini baru ya lur ya, tuh. Jadi gitulah, beda, bukan ngejelek-jelekan bengkel lain ya lur ya, karena beda bengkel itu ya beda cerita, beda karakter, beda sifat. Maunya untung banyak aja tapi nggak mikirin kepuasan dari konsumen. Nih 3 set akan saya pasang dulu. Nah ini sudah terpasang semua nih bekasannya. Nih bekas yang lama juga ada tuh. Ini yang diganti cuman per mata. Buat teman-teman kalau pengen ganti sendiri jangan per mata, resiko nggak bakalan awet, bisa seminggu, 2 bulan, 3 bulan, ataupun bisa sehari juga bisa. Makanya saya ganti satu set, ini buang aja. Nah ini sudah selesai, simak ya sampai akhir biar kalian gak gagal paham. Ntar udah diganti, bang TV nya kok nggak bisa nyala. Ya karena di TV sub ini bener-bener proteknya itu bagus. Oke, kita akan tes apakah nyala atau tidak. Sama dengan cara awal tadi pengetesan, yaitu tekan tombol power dan input secara bersamaan.
Nah, kita colokkan. Nah tuh. Nah, lampu indikator sudah itu hijau, backlight sudah menyala. Ini menandakan sudah bisa dipasang untuk layarnya. Jadi harus benar-benar dipastikan bahwa lampu backlight ini nyala. Ketika dicolokkan lagi, ini TV nggak bakalan nyala. Tuh, masih protek. Tuh ya, ini bukan lampu LED-nya yang rusak, tapi karena dia mempunyai sistem protek yang bagus. Saya akan pasang dulu untuk yang lainnya, layar dan yang lain-lainnya. Oke teman-teman, ternyata setelah diganti lampu backlight nih baru kelihatan. Padahal ini layar pemasangannya mulus, nggak ada yang pecah ya, tuh aman. Tapi ternyata tadi tidak ada sinyalnya yang kelihatan pas sebelum ganti backlight. Setelah ganti backlight seperti ini, tuh layar bergaris. Jadi kasus saya tutup. Begitulah cara untuk perbaikan kalau protek dan layar gelap. Untuk kasus ini nanti saya konfirmasi dulu ke yang punya TV-nya. Oke, sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.